Yoho, apa kabar nakama semuanya? Sepertinya kita semua sudah menanti momen ini. Momen di mana kita semua bisa mengobrol lebih jauh tentang chapter 999. Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai One Piece chapter 999. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter ini diberi judul Sake yang kubuat untuk menunggumu. Chapter ini bermula dari teriakan orang-orang yang menyuruh Ace untuk menghentikan apa yang ia lakukan dan segera kembali. Yang mana ternyata di waktu itu Ace sedang berkelahi dengan seseorang, dan dia adalah Yamato. Dari pertempuran Ace dan Yamato ini, Ace secara terang-terangan bahwa ia berniat untuk membunuh Kaido. Ace yang sudah memiliki api merah Meronomi itu, serangannya berhasil ditahan oleh Yamato menggunakan tangan kosong. Sepertinya Yamato sudah menguasai haki di waktu ini. Setelah terdapat cekcok antara mereka berdua, ternyata Ace sudah memporak-porandakan Onigashima hingga benar-benar hancur. Banyak awak kapal Kaido serta bangunan yang rusak karena ulah Ace. Dan dilihat dari orang-orang yang mencoba menghentikan Ace itu, sepertinya Ace mencoba untuk menyelamatkan mereka yang sedang disandra oleh Kaido. Singkat cerita, dari pertempuran dan obrolan mereka berdua, Ace dan Yamato menjadi seorang teman. Momonosuke yang mendengar cerita Yamato seperti itu benar-benar serius melihatnya. Dan ketika Yamato membeberkan bahwa ia adalah anak dari Kaido, Momonosuke dan Shinobu langsung menjauhi Yamato seakan-akan mereka benar-benar ketakutan terhadap Yamato. Di sisi Yamato menceritakan tentang Ace, dan di sisi lain, yakni sisi Nami, Nami menceritakan soal Luffy kepada Otama. Yang mana setiap cerita yang dibeberkan oleh Yamato dan Nami ini benar-benar membuat Momonosuke ataupun Otama tercengang. Entah bagaimana bisa orang yang mereka temui saat ini merupakan orang yang memiliki hubungan banyak dengan orang yang bernama Ace. Dan entah bagaimana lagi, Luffy merupakan kakak dari Portgas DS yang merupakan anak dari Goldie Roger. Dan Momonosuke menganggap mereka yang bisa bertemu dengan Luffy dan Luffy yang siap membantu membebaskan Wano Kuni itu merupakan sebuah takdir. Kemudian di lantai dasar, salah satu komandan bencana Kaido, yakni Queen, sedang menjerit kepada anak buahnya untuk segera menangkap Marco. Padahal waktu itu, anak buahnya tidak ingin melakukan hal tersebut karena Marco sudah menyelamatkan mereka. Tapi, sebagai anak buah, pada akhirnya mereka menuruti permintaan Queen dan mencoba untuk menangkap Marco. Dari sini, sepertinya dimulai rencana Marco. Marco menyuruh Brook dan Nico Robin untuk masuk ke dalam istana. Sedangkan Zoro terbang bersama Marco menggunakan kaki burung phoenix milik Marco. Sambil terbang membawa Zoro menggunakan kakinya itu, Marco teringat dengan momen di mana ketika ia masih di kapal bajak laut Shirohige. Waktu itu, Ace merengek. Ia meminta izin kepada Shirohige untuk pergi ke Wano Kuni. Dan ternyata, seluruh bajak laut Shirohige di momen tersebut sudah mengetahui bahwa Oden Kozuki telah mati. Shirohige yang terlihat masih waras itu tidak memperbolehkan Ace untuk pergi ke Wano Kuni untuk bertemu dengan orang yang sudah berhasil mengalahkan Oden Kozuki. Dan kita juga diberikan komentar dari Marshal D. Teach. Teach sambil memakan pai kesukaannya itu tertawa dan berkata, "Zahahaha, tapi sungguh Oden itu sangat kuat sekali." Dan cerita kembali ke cerita sekarang, di mana duo komandan bajak laut Kaido sudah berubah ke dalam wujud Zoan mereka. Para komandan bencana Kaido ini beranggapan bahwa perang ini akan berakhir jika mereka berhasil membunuh penerus dari klan Kozuki. Lalu Marco berkomentar bahwa jika kalian sungguh berpikir begitu, maka kalian akan mendapatkan kejutan. Sekarang kalian sedang menghadapi generasi baru. Dan komentar Queen atas bacotan Marco ini benar-benar lucu. Queen dengan mode Zoanya berkata, "Berisik dasar ayam kampung." Haha. Queen lagi-lagi memberikan sebuah komentar yang lucu perihal wujud hewan. Seperti sebelumnya, Chopper yang banyak bacot ketika membeberkan cara agar tetap hidup meski terkena virus milik Queen itu. Queen berkata kepada Chopper bahwa
Dasar Tanuki sialan. Ya, memang karakter yang satu ini skill bacotannya di atas rata-rata. Lalu cerita menceritakan tentang apa yang terjadi di atap tengkorak Onigashima. Terdapat perbincangan kecil antara Kaido dan Big Mom, yang dimana dalam percakapan mereka kita mendapatkan informasi baru bahwa Big Mom masih menganggap Kaido sebagai adik kecilnya. Dan Big Mom adalah orang yang memberikan Kaido buah setan Mythical Swan Fish Fruit. Dan Big Mom melanjutkan perkataannya bahwa Kaido berhutang nyawa pada Big Mom, yang mana dalam chapter ini kita masih belum diceritakan secara spesifik nama buah setan milik Kaido. Tapi setidaknya kita sudah diberitahu ternyata hutang budi Kaido kepada Big Mom itu adalah buah setan Fish Fruit dari Big Mom yang Big Mom berikan pada saat kekalahan bajak laut Rocks. Big Mom juga bertanya-tanya tentang di mana Kaido akan mendaratkan pulau ini. Apakah di ibu kota bunga? Karena jika di ibu kota bunga, bukankah akan menimbulkan banyak korban jiwa nantinya? Dan apakah di sana ada Road Poneglyph? Seperti biasa, mereka berdua bertengkar layaknya kakak dan adik. Hingga pada akhirnya, chapter ini ditutup dengan perkataan Kaido dan Big Mom yang mengatakan, kita bisa selesaikan itu setelah kita mendapatkan One Piece. Dan chapter 999 berakhir sampai di sini. Kami akui chapter ini benar-benar seru. Entah bagaimana caranya, tapi Eiichiro Oda benar-benar berhasil membuat chapter ini menjadi chapter yang benar-benar padat dan membuat kita bersemangat atas apa yang ada di dalam ceritanya. Dari chapter 999 ini, sepertinya teori yang sudah kita bicarakan pada video-video sebelumnya terjadi pada chapter ini. Bagi nakama yang sudah menonton review One Piece 998 dan sudah menonton video prediksi One Piece chapter 999 dari kami itu, sepertinya akan sadar bahwa tebakan kita hampir semua benar. Ya, sebetulnya tidak semuanya benar. Sebagaimana dalam chapter ini diceritakan S yang mana itu mereferensikan pada Monkey D. Luffy. Dan dalam chapter ini kita melihat bagaimana Eiichiro Oda menceritakan keterkaitan antara Luffy dan S secara runtut meskipun diceritakan oleh orang yang berbeda, yakni Nami dan Yamato. Kemudian diceritakan tentang Marco yang menuju ke atap dan nanti akan ditunjukkan kekuatan dari para komandan bajak laut Kaido. Dan teori lama kami bahwa sepertinya Onigashima akan mendarat di ibu kota bunga dan itu akan menimbulkan korban jiwa. Untuk topik Onigashima yang mendarat di ibu kota bunga itu sudah kami bahas secara lengkap dan masih relevan hingga hari ini. Sepertinya nakama perlu menontonnya dan linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Oke, seperti biasa, dalam review chapter pastinya akan ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas. Namun, akan memakan terlalu banyak waktu jika kita membahas semuanya dalam satu video. Karena nakama tahu bahwa kami ingin membuat sebuah teori yang benar-benar dalam atas topik yang ingin kami bicarakan. Sehingga kita hanya akan membahas satu atau dua topik saja dari chapter ini. Yang paling menarik adalah mengenai Podcast DS, karena sorotan utama chapter ini menyorot pada Podcast DS, karena itu terhubung dengan momen Marco, momen Nami, dan momen Yamato. Sepertinya sekarang sudah valid bahwa S melawan Yamato itu adalah momen di mana S belum bergabung ke dalam bajak laut Shirohige. Ada dua bukti mengenai hal ini. Yang pertama adalah di pertempuran S dan Yamato, secara terang-terangan punggung S digambarkan tidak memiliki donat. Maksud kami tidak memiliki logo tengkorak bajak laut Shirohige. Dan ketika Marco mengingat masa lalunya, di sana terlihat jelas di punggung S terdapat tengkorak bajak laut Shirohige. Dan lagi, S di sini berkata, kalau begitu biarkan aku pergi ke sana sendiri karena aku sudah janji. Yang mana tentunya janji S ini berhubungan dengan Otama ataupun dengan Yamato. Sehingga dari sini perdebatan tentang S yang datang ke Wano Kuni itu sudah masuk atau belum ke dalam bajak laut Shirohige sepertinya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Dan dari pertempuran S dengan Yamato juga, kita digambarkan sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Selama S hidup, ia terbelenggu dengan nama Goldie Roger. Dan itu sudah dirasakan oleh S sendiri. Bahkan,
ia tidak menganggap Roger sebagai ayahnya. Dan ini terhubung dengan bagaimana Ash melihat Yamato yang terlihat mengenakan borgol. Sehingga dari chapter ini, Eiichiro Oda bukan hanya menggambarkan tentang pertarungan hebat antara Yamato dan Ash, melainkan Eiichiro Oda menyuguhkan dua karakter yang sama-sama merasa terbelenggu atas nama dan kekuasaan ayahnya. Bedanya adalah Portgas di Ash di posisi ini memiliki hati yang lebih bebas dari Yamato. Itulah kenapa di waktu Ash bertarung dengan Yamato, Ash mengatakan, "Yamato, kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi ayah kita. Tanganmu memang sedang terikat, tapi walau kau sangat membenci ayahmu, kenapa kau juga membiarkan hatimu terikat?" Yang mana hal ini sontak membuat Yamato terheran-heran dan berkata, "Apa katamu?" Lalu untuk Zoro, kami masih agak sedikit kebingungan. Apakah Zoro akan langsung ke atap atau tidak? Mengingat King tentunya tidak akan diam saja melihat hal ini, dan sebisa mungkin akan menghentikan siapapun yang mencoba untuk ke atap. Ya mungkin Zoro bisa dilemparkan oleh Marco untuk sampai ke istana lantai 3 atau lantai 4, sehingga nanti Zoro bisa melanjutkan sendiri perjalanannya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, kapan Zoro akan sampai ke atap jika ia disuruh melanjutkan perjalanannya menuju ke atap sendirian? Zoro adalah orang yang paling mudah untuk tersesat, sehingga dalam benak kami, mau tidak mau sepertinya cerita masih akan berfokus pada Zoro dan Marco yang mencoba untuk menghadapi King terlebih dahulu, yakni King versus Marco dan Zoro versus Queen. Ya entahlah, kami masih belum menemukan jawaban yang menarik perihal kasus Zoro ini. Sehingga dari chapter ini, sepertinya banyak hal yang kita prediksikan menjadi kenyataan. Dan Eiichiro Oda menyuguhkan chapter 999 dengan sebuah topik yang benar-benar mantap. Sehingga kami lebih memilih untuk membahas setiap topik tersebut di sebuah video khusus. Mengingat setiap topik yang akan dibicarakan ini bisa kita bicarakan lebih dalam, bisa kita analisis, dan akan sangat menarik jika menjadi bahan untuk kita membuat teori tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga bagi nakama, tunggu saja hari esok untuk kami menurunkan satu persatu video teori yang berkaitan dengan chapter terbaru, yakni chapter 999. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.